Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alesa Deredet ya ingin melakukan ini sharing terhadap pemeriksaan leukemia pada ibu hamil gitu ya. Karena pemeriksaan leukemia ini sering muncul pada kasus-kasus ini soal uji kompetensi gitu ya. Itu mau uji kompetensi ataupun CPNS itu sering muncul ya, apalagi sekarang mau melakukan tes P3K. Ini termasuk dalam kategori pemeriksaan di maternitas ini tentang kebidanan ya. Apalagi untuk bidan ini harus tahu ya jenis-jenis leopard itu. Gitu. Sebelum kita bahas ya, jangan lupa subscribe, like, komen dan ini ya dan share ke teman-teman yang lainnya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit aja gitu. Karena mungkin di sini barangkali ada yang lebih jago ya, ada kebidanan ataupun kedokteran ataupun perawat yang ahli dalam maternitas ini. Saya ingin membahas aja gitu ya untuk sharing, tidak untuk mengajarkan ya. Oke, di sini ada pemeriksaan leukemia. Nah, di mana pemeriksaan leukemia itu ada 4 ya. Ada 4 cara gitu atau ada 4 poin yang untuk melakukan pemeriksaan leukemia. Nah gitu. Pemeriksaan leukemia pertama itu adalah untuk menentukan TFU. TFU itu apa? Tinggi fundus uterus gitu. Yang bagian tertinggi. Biasanya bidan melakukan itu di ini ya, di paling bagian terendah sampai TFU itu tinggi fundus uterusnya. Gitu, dia menentukan sentian gitu atau Medline gitu. Biasanya meternya dibalik dulu gitu. Meternya dibalik dulu, yang kelihatannya itu kan di Medline ada ukuran inci sama ada ukuran sentimeter. Biasanya yang inci yang kelihatan. Setelah ditentukan titik di bawah paling terendah dan paling tertinggi TFU-nya, barulah dibalik, itulah ada hasilnya. Nanti kalau misalkan hasilnya 34, itu udah menjelang ini ya, udah menjelang mau melahirkan gitu. Oke, untuk yang kedua ini leopard 2 itu ya. Leopard 2 ini untuk menentukan puka-puki. Apa sih yang dimaksud puka-puki? Puka-puki itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil dengan mengetahui punggung kanan, punggung kiri janin gitu. Ya, jadi kita menentukan punggung kanan, punggung kiri. Apakah punggungnya ada di sebelah kiri? Apakah punggungnya ada di sebelah kanan? Nah, ini adalah termasuk ke jenis pemeriksaan leopard kedua gitu. Terus yang ketiga leopard 3 untuk menentukan bagian terendah janin. Nah, gitu ya. Bagian terendah janin di sini biasanya pemeriksaan itu pakai tangan ya, antara ini jempol sama telunjuk biasanya gitu. Ada tergantung orangnya ya, tergantung bidannya, tergantung nyamannya dia menggunakan pemeriksaan menggunakan jari yang mana gitu untuk leopard 3 ini. Yang jelas yang penting ini tujuannya untuk menentukan bagian terendah janin. Nih, di bagian terendah janin tersebut di sini kalau misalkan kepalanya udah ada di bawah, nah, itu adalah posisi yang mantap gitu ya. Tapi beda halnya kalau misalkan di kepalanya masih ada di atas, nah itu berarti posisinya sungsang. Apalagi kepalanya ada di samping, itu adalah melintang gitu ya. Jenis-jenis posisi bayi itu ada banyak ya, ada ya sungsang, mantap, dan melintang gitu. Terus yang keempat ini adalah leopard 4 untuk menentukan sejauh mana bagian terbawah janin ya masuk dalam rongga panggul atau tulang panggul gitu ya. Biasanya ini adalah pemeriksaan dalam untuk ditentukannya. Oke, untuk langsung saja ya, sebelum kita ke latihan soal, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ya. Semoga kita semua mengetahui ilmu-ilmu yang udah lama dipelajari, namun sekarang kita bahas kembali biar jika ada kesalahan, jika ada soal tentang pemeriksaan leopard, Anda udah yakin jawabannya. Oke, langsung saja. Nah, soal nomor 1. Nyonya T melakukan pemeriksaan kehamilan ke bidan dengan usia 28 minggu. Nah,
28 minggu ini berarti 7 bulan ya, sekitaran 7 bulan. Sekitar 7 bulan. 7 bulan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, bidan melakukan pengukuran TFU. Nah, hasilnya itu 25 cm. Iya ya. Soalnya TFU pada usia 28 minggu itu biasanya 24 sampai 25 cm gitu ya. Ini berarti berat janinnya ini normal gitu ya. Ada yang usia udah 28 minggu TFU-nya ada yang masih 20 cm gitu ya. Oke, untuk selanjutnya tindakan bidan pada kasus tersebut merupakan jenis pemeriksaan apa gitu. Apakah yang A Leopard 1, B Leopard 2, C Leopard 3, dan D Leopard keempat gitu ya. Oke, yang tadi udah kita bahas ya bahwa pemeriksaan TFU itu adalah yang Leopard Leopard ke-1 karena untuk menentukan TFU. Yang kedua ini untuk menentukan puka-puki. Nah, yang Leopard 3 untuk menentukan bagian terendah janin, dan yang Leopard keempat itu adalah bagian sejauh mana kepala janin masuk ke dalam panggul gitu ya. Oke, ini aja nih kita harus mengetahui keempat poin ini kalau untuk pemeriksaan Leopard ya. Sangat gampang sekali, yang penting kita hafal. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, Nyonya D datang ke bidan karena mau konsultasi ke bidan ya tentang kandungannya gitu. Bahwa di usia kehamilan 34 minggu, 34 minggu nih, sering merasakan pergerakan bayi di dalam kandungannya. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan pemeriksaan dalam untuk menentukan sejauh mana bagian kepala janin masuk ke dalam panggul. Intinya pemeriksaan untuk menentukan sejauh mana kepala janin masuk ke dalam panggul. Tindakan bidan ini termasuk dalam pemeriksaan apa ya? Yang udah tadi kita bahas di atas bahwa Leopard 1 itu ada untuk menentukan TFU. Yang kedua ini untuk menentukan puka-puki. Yang ketiga untuk menentukan bagian terendah janin. Dan yang keempat adalah untuk menentukan sejauh mana masuk. Berarti jawabannya adalah D. Gitu ya, sangat gampang sekali untuk ini. Untuk menentukan kategori Leopard 1 sampai Leopard 4 gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah Nyonya Ki berusia 22 tahun datang ke bidan dengan kehamilan usia 32 minggu gitu ya. 32 minggu ini adalah kisaran 8 bulan ya. 8 bulan. Bidan melakukan pemeriksaan Leopard 2. Jadi pemeriksaan bidan itu untuk menentukan apa? A. Apakah untuk menentukan puka-puki, B. Untuk menentukan TFU, C. Untuk menentukan bagian terendah janin, dan yang D. Untuk menentukan DJJ gitu ya. Oke, yang pertama ini buat di Leopard 2 ya. Leopard 2 yang kita udah bahas tadi bahwa Leopard 1 itu untuk menentukan TFU, ini yang ke-1 TFU. Yang kedua, Leopard 2 untuk menentukan puka-puki. Ya, ini ya yang kedua. Yang ketiga adalah Leopard 3 untuk menentukan bagian terendah janin itu di Leopard ketiga. Nah, yang DJJ itu ini bukan termasuk ya. DJJ itu bukan termasuk, cuman untuk pemeriksaan lanjutan gitu. Oke, jawabannya berarti yang apa? Yang A ya, puka-puki gitu. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 4. Nyonya K datang ke bidan dengan melakukan pemeriksaan kehamilan di usia 33 minggu ya. Bidan melakukan pemeriksaan Leopard 3. Tujuan pemeriksaan bidan itu adalah yang A untuk menentukan TFU, dan B untuk menentukan puka-puki, dan C untuk menentukan DJJ, dan yang D untuk menentukan bagian terendah janin. Oke, saya anggap ya kalian itu udah tahu itu untuk menentukan Leopard. Soalnya dari tadi soal pertanyaan saya itu tidak jauh dari Leopard gitu ya. Di usia 33 minggu ini bidan melakukan pemeriksaan Leopard 3. Nah, Leopard 3 itu adalah untuk menentukan bagian terendah janin. Oke, yang D ya. Yang ini menentukan TFU itu yang ke-1, puka-puki yang kedua. Yang ketiganya tidak ada di sini. Oke, mungkin barangkali gitu aja ya untuk untuk penjelasan atau sharing tentang Leopard pemeriksaan maternitas. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share untuk tidak ketinggalan ya video-video yang saya posting untuk selanjutnya.
Gitu aja ya, barangkali kalau misalkan di sini ada yang senior, mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat, ataupun, ada yang salah dari kata-kata saya mohon maaf. Intinya saya ini ingin, mengulas, materi-materi yang lama yang udah saya pelajari dulu waktu, perkuliahan. Gitu ya. Yang intinya kita harus mengetahui ya, yang TEPU yang pertama itu untuk leopard pertama untuk menentukan TEPU, leopard kedua untuk menentukan puka-puki, leopard ketiga untuk menentukan bagian terendah janin, dan yang leopard keempat adalah untuk menentukan sejauh mana kepala bayi masuk dalam panggul. Oke, gitu aja. Terima kasih udah setia pada channel Alisa Deredet. Mohon maaf ya, ini menjelaskannya kecepatan gitu ya, terlalu cepat. Soalnya waktu juga. Terima kasih ya, dengan channel Alessa Deredet mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.